Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, sampai detik ini juga para habaib belum bisa juga menerima keputusan bahwa mereka bukan cucu atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa para habaib ini belum bisa menerima bahwa mereka bukan cucu atau keturunan Nabi banyak sekali. Banyak sekali, bahkan setiap hari sangat kentara sekali mereka emosi ya, dengan kajian-kajian nasab yang membatalkan nasabnya para habaib. Banyak indikasi-indikasinya ya. Yang pertama, sudah jelas bahwa tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman itu adalah sebuah tesis yang mengandung sebuah kebenaran, bukan omongan belaka, bukan kesimpulan yang ala kadarnya, tidak. Tapi tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman itu adalah sebuah tesis yang membatalkan dan menolak silsilah nasab ba'alwi, nasab para habaib, disertai dengan referensi-referensi kitab nasab ulama-ulama terdahulu. Bahkan juga ada cuplikan-cuplikan dari dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang khusus menjelaskan tentang siapa Ahlul Bait itu dan lain sebagainya yang berhubungan dengan nasab. Kemudian di tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman ada manuskrip-manuskrip yang ada data-data dan juga hasil tes DNA yang mana ketika dikumpulkan semuanya, mulai dari referensi-referensi kitab nasab ulama terdahulu, manuskrip, data, tes DNA, disimpulkan bahwa habaib, silsilahnya para habaib itu adalah munqati'un wa mardudun, terputus dan tertolak. Ini sebenarnya sudah jelas. Kejelasan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman ini bukan malah membuat para habaib dan muhibbin-muhibbinnya ini tambah sadar, tidak. Tapi semakin viral tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, semakin masyhurnya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, maka semakin banyak para habaib dan juga muhibbinnya yang mendadak ilmunya hilang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa mereka sebenarnya paham apa yang dikatakan di tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman itu benar, tapi karena ketidaksadarannya mereka membabi buta membela para muhibbin, para habaib. Contohnya ya kemarin itu ya, yang termasuk salah satu, mohon maaf, wakil ketua PBNU itu mendadak gelar profesor doktornya hilang menurut saya. Ya, padahal sekelas wakil ketua Nahdlatul Ulama tidak harus semestinya mengatakan semacam itu, bahkan menganggap bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman dan kawan-kawan khususnya yang membahas masalah nasab ini hanya menebarkan kebencian dan fitnah. Itu yang pertama indikasinya. Yang kedua indikasi bahwa para habaib dan muhibbin-muhibbinnya ini belum bisa menerima kalau para habaib itu bukan keturunan Nabi adalah mereka seringkali di khalayak umum, bahkan ditebarkan di media sosial, mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman dan teman-temannya yang membahas masalah nasabnya habaib, yang membahas tentang tertolaknya nasab habaib, itu hanya menebarkan fitnah.
Padahal fitnah itu apa sih? Padahal fitnah kalau orang yang ngerti disertai dengan buka hati, buka mata, buka pikiran, bahwa fitnah yang namanya fitnah itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak ada buktinya. Lawang ini ada buktinya kok. Habaib bukan keturunan Nabi. Bani Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Ditanya mana dasarnya, nggak tahu lah. Ini namanya fitnah. Mana yang menunjukkan itu nggak tahu. Pokoknya saya ngomong lah. Ini namanya fitnah. Hanya omong saja. Lawang ada buktinya. Tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman sudah jelas. Yang membatalkan nasabnya Habaib Bani Ba'alwi, ini loh referensi kitabnya. Yang membatalkan ini loh, datanya ini loh, manuskrip ini loh, tes DNA ini loh, yang menunjukkan bahwa Habaib memang bukan keturunan Nabi. Kan begitu. Dan sampai saat ini juga belum ada yang bisa membantah tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Dan hasil tes DNA para habaib juga hasilnya bukan C1 tapi G, yang menunjukkan bahwa memang mereka bukan keturunan Nabi tapi keturunan Yahudi Askenazi. Loh, ini ada data, ada bukti, kok dikatakan fitnah? Nah, tetap dikatakan fitnah. Ini menunjukkan bahwa para habaib, muhibbinnya belum bisa menerima bahwa Bani Ba'alwi atau para habaib ini bukan bagian dari dzurriyyah atau keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, semakin banyak yang mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, ya, semakin banyak yang membahas tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman serta mensupportnya, semakin gencar para habaib ini berbicara di khalayak, ya, di khalayak umum dengan nada-nada mengancam siapa saja yang tidak mengakui nasabnya habaib maka nanti akan dikhawatirkan su'ul khotimah. Nah, ini menunjukkan bahwa habaib belum bisa menerima bahwa mereka memang bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngusip nasabnya para habaib, yang membatalkan nasabnya para habaib akan masuk neraka. Lalu sampai saat ini orang Irsyad, orang Muhammadiyah yang sejak awal tidak mengakui bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi, yang baik ya tetap baik, yang soleh, yang matinya husnul khotimah karena amal kebaikannya ya tetap tidak ada su'ul khotimah. Semestinya kalau, ya mohon maaf, semestinya kalau memang benar apa yang dikatakan para habaib seperti Habib Jamal Baqil kemarin, ya, orang Muhammadiyah banyak yang su'ul khotimah, kan enggak, nyatanya kan tidak begitu, ya. Kemudian para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, indikasi yang keempat yang menunjukkan bahwa para habaib Bani Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman, Gus Fuad Pleret, Kiai Ihya, Gus Ahong, ya, dan teman-teman semuanya yang membahas nasab habaib ini dikatakan hanya, ya, membuat kegaduhan di negara Indonesia ini. Padahal yang selama ini membuat gaduh itu siapa?
Golongan kami apa golongan Anda? Golongan aneh apa golongan ente? Ya. Yang teriak-teriak melaknat pemerintah, pejabat, presiden itu siapa? Coba, golongan aneh apa ente? Kalau golongan ente, apakah yang semacam itu tidak membuat gaduh, tidak mengancam persatuan Indonesia? Jelas dong. Ya, jelas dong. Yang selama ini memalsukan makam leluhur Nusantara, merebut leluhur Nusantara itu siapa? Dari ente apa dari apa ande? Kalau dari ente, apakah semacam itu tidak membuat kegaduhan? Jelas dong. Kalau akal pikirannya main dan cerdas dan sehat waras, ya jelas itu termasuk membuat kegaduhan. Ya. Mengkaburkan sejarahnya pendirian Nahdlatul Ulama, mengkaburkan pendirian Jatman, mengkaburkan silsilah nasab ulama Nusantara, kiai-kiai pribumi. Loh, itu dari golongan aneh apa golongan ente gitu loh. Kalau dari golongan ente, ya, yang jelas dengan akal pikiran yang waras itu termasuk membuat kegaduhan. Itu loh, ya. Dan banyak lain, ya. Dan banyak lainnya indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa Habaib sampai detik ini juga belum bisa menerima bahwa mereka Bani Ba'alwi bukan keturunan atau dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tunggu, ya, kita tunggu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.